Panggilan. Inilah sampan bersama saya Patar Domikevi SVD. Ibu bapa, saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang dikhususkan dalam karya pelayanan gereja biasanya disebut orang-orang yang dipanggil. Oleh karena itu, pekerjaan yang berhubungan dengan karya pelayanan gereja itu disebut panggilan. Artinya bahwa ini sebuah kekhususan, boleh dikatakan sebuah keistimewaan, tetapi bukan keistimewaan dalam arti status sosial, tetapi bahwa Tuhan dalam segala kelimpahan rahmat-Nya berkenan memilih dan memanggil orang-orang yang dianggap layak dalam karya tersebut. Panggilan itu ditujukan kepada semua orang yang berkehendak baik, yang punya niat yang baik untuk mengabdikan dan memberikan hidupnya bagi pewartaan Injil dan juga bagi pelayanan terhadap manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Simon dan Yudas Rasul. Kedua sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bacaan pertama dan kedua, berbicara tentang panggilan. Dikisahkan dalam Injil Lukas bahwa Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih dari mereka 12 orang yang disebut rasul yang dikhususkan untuk karya pewartaan Injil. Termasuk di dalamnya orang-orang tersebut adalah Simon dan Yudas, termasuk Yudas Iskariot yang pada akhirnya kemudian mengkhianati Yesus. Kisah ini dilanjutkan dengan setelah memanggil dan memilih ke-12 rasul itu, Yesus turun ke suatu tempat yang datar. Ada apa di sana? Ternyata di sana, di tempat yang datar itu, telah menunggu banyak manusia, banyak orang yang ingin mendengarkan Yesus, dan lebih banyak lagi yang ingin disembuhkan dari berbagai penyakit dan kuasa roh jahat. Entah berhubungan atau tidak antara proses pemilihan itu atau dan proses pemanggilan itu dan juga peristiwa berikutnya, yakni turun ke tempat yang datar, tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengerti dan memahami bahwa setelah memanggil ke-12 rasul itu, Yesus membawa mereka ke tempat itu untuk menunjukkan bahwa kalian telah bersedia menerima panggilan ini, perutusan ini. Inilah pekerjaannya. Wartakan Injil, wartakan kabar gembira bagi semua orang yang ingin mendengarkan warta kabar sukacita, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit,
dan membebaskan orang-orang yang dikuasai roh jahat. Di sini kita bisa memahami bahwa panggilan dalam konsep Yesus adalah memberikan hidup, mengabdikan diri, menurunkan diri dari status sosial yang diidam-idamkan dan melihat bahwa pekerjaan yang sesungguhnya adalah mewartakan Injil, bukan yang lain. Bercerita tentang kabar sukacita, bukan bercerita tentang gosip, bukan bercerita tentang fitnah, penistaan dan penghinaan terhadap manusia. Yang diwartakan adalah Injil, kabar gembira. Jadi, jika semua orang yang merasa diri dipanggil, dia akan tahu membebaskan diri dari warta-warta tidak jelas, warta-warta yang penuh dengan penghinaan, fitnah dan penistaan serta gosip. Dia hanya fokus pada warta kabar gembira, memberikan harapan, jalan keluar bagi orang-orang yang sedang membutuhkan kabar gembira itu. Selain dari warta Injil, para murid juga ditunjukkan bahwa perlu membawa pembebasan, menyembuhkan orang-orang sakit, membawa solusi bagi mereka. Itulah makna panggilan. Kita disadarkan untuk melihat kembali panggilan hidup, entah dalam hidup berkeluarga, entah dalam kaum klerus, biarawan-biarawati, sebagai orang beriman menyadari panggilan ini, bahwa panggilan kita adalah mewartakan Injil dan juga membawa solusi dalam setiap persoalan hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus meringkas hal ini dalam panggilan kita sebagai anggota umat Allah, anggota gereja. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah batu-batu yang hidup, yang tersusun rapi dalam struktur organisasi gereja untuk membangun gereja, membangun institusi yang kudus dalam karya-karya pelayanan yang nyata di dalam lingkup hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.